Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah di channel Asrullah Bio. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah latihan di buku menjadi latihan digital. Saat ini tentunya Bapak Ibu guru memiliki banyak buku rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan baru-baru ini Kementerian kembali merilis modul pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19. Yang tentu di dalam modul ini banyak tugas-tugas atau latihan-latihan yang menarik yang sangat cocok dan sesuai yang dapat kita tugaskan kepada siswa kita. Namun tentunya karena saat ini kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, maka kita tidak mungkin memberikannya secara langsung. Oleh karena itu, latihan-latihan yang ada di modul atau buku ini dapat kita jadikan latihan digital yang nantinya kita dapat tugaskan kepada siswa kita di Google Classroom. Bagaimana caranya? Yuk simak tutorialnya. Untuk mengubah latihan yang ada di buku atau modul menjadi latihan digital, itu langkahnya sangat mudah. Kita bisa melakukannya dalam waktu 1-2 menit saja. Langkah yang pertama tentunya kita harus mengambil atau mengcapture soal yang ada di modul atau buku tersebut yang nantinya akan kita jadikan latihan digital. Untuk mengambilnya bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama itu bisa dengan cara difoto, yang kemudian filenya itu kita pindahkan ke laptop atau PC kita. Cara yang kedua itu dengan cara langsung di capture. Namun tentunya file buku tersebut itu sudah berada dalam bentuk file yang dapat diakses oleh laptop atau PC kita. Kebetulan modul PJJ yang di-share kemarin oleh Kemdikbud itu sudah dalam bentuk PDF. Saya sekarang sudah membukanya untuk mapel IPA kelas 8. Dan saya sudah menemukan satu soal yang akan saya jadikan contoh. Ini dia soalnya, saya akan mulai mengcapture. Untuk mengcapture Bapak Ibu, itu bisa tanpa menggunakan aplikasi, cukup menekan tombol PRTSC. Maka kita sudah bisa melakukan capture gambar, namun saya menggunakan aplikasi DapCapture. Oke, saya akan mulai mengcapture. Kemudian saya save, saya letakkan di tempat yang mudah saya akses di desktop. Saya rename dengan nama soal 1. Kemudian saya save. Langkah selanjutnya, hasil capture ini akan saya perjelas sedikit. Saya tutup. Ini dia. Langsung saja di double klik Bapak Ibu, maka otomatis akan terbuka dengan aplikasi bawaan Microsoft, yakni Microsoft Photo. Di aplikasi ini pun sudah dilengkapi dengan dua feature baru. Kita bisa menambahkan 3D effect dan animated text. Namun tentu saya tidak akan membahas feature tersebut karena akan memakan waktu yang sangat lama. Konsen saya hanya untuk memperjelas gambar ini. Kita menuju ke edit and create kembali. Kemudian klik edit. Di sini ada 3 feature pada bagian sisi atas. Untuk tab crop and rotate, kita bisa merotate vertikal, horizontal, kita bisa memflip kanan ke kiri, kiri ke kanan, kita bisa mengcustom rasionya, dan kita bisa mengembalikannya. Pada bagian strike turning ini kita bisa memiringkan ya. Oke. Kemudian pada bagian filter kita bisa memilih filter mana yang akan kita gunakan. Namun saya tetap menggunakan original. Kemudian adjustment, pada bagian inilah kita akan memperjelas gambar ini. Pada bagian light atau cahayanya bisa kita kurangi tentunya. Semakin terang akan semakin kabur. Colornya juga bisa kita tingkatkan. Nah, kuncinya ada pada bagian clarity. Ini yang sering saya setel untuk memperjelas. Vignette-nya tidak saya setel. Setelah selesai, kita klik save a copy. Oke, kita tunggu. Muncul. Kita rename dengan nama lain, bukan nama yang sama, misalnya soal A. Kemudian kita letakkan di desktop, kita klik save.
Oke, sudah selesai. Ketika sudah selesai, kita tutup, close. Kemudian kita menuju ke Google Drive kita. Sekarang saya sudah berada di tampilan awal Chrome. Untuk membuka Google Drive, silahkan menuju ke Google Apps. Kemudian pilih Drive. Setelah masuk, pilih plus new yang ada di sudut kiri atas, kita klik. Kemudian kita tunggu. Sekarang sudah muncul tampilan bawah, kita pilih Google Slide, kita geser ke arah panah kanan. Kita tunggu, oke, sudah muncul blank presentation ini kita pilih, klik. Pada bagian slide inilah nanti kita akan letakkan soal kita. Namun terlebih dahulu tentu ukurannya harus kita ubah sesuai dengan tampilan buku. Kita menuju ke File, kemudian pilih Page Setup. Di sini ada beberapa tampilan untuk setup filenya. Kita pilih yang custom. Kemudian pada bagian ini kita ganti dengan angka 8. Yang ini dengan angka 11. Ukurannya tetap inci. Kemudian kita klik Apply. Untuk klik to add title ini kita delete semua. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan gambar soal tadi yang sudah kita capture dan edit. Untuk memasukkannya, Bapak Ibu jangan menggunakan insert image. Mengapa? Karena gambar itu tidak akan paten atau akan bergerak. Jadi ketika diakses oleh siswa kita, kemungkinan akan bergerak. Oleh karena itu saya menyarankan kita menggunakan background. Jadi gambar yang sudah kita capture tadi akan kita jadikan background sehingga gambarnya paten dan tidak akan dapat bergeser. Kita pilih background. Kemudian kita choose image. Kemudian kita pilih tab upload. Kemudian kita browse. Kita cari di desktop. Ini tadi soal A yang sudah kita edit, kita pilih, kemudian kita klik open. Oke, sudah selesai, kita klik done. Ini tampilannya Bapak Ibu, namun tentunya kita melihat kolomnya masih terlalu sempit. Kita harus perlebar lagi, kita ganti lagi setup filenya. Kita menuju ke file, kemudian page setup. Dan ini kita beri angka 16 ya, supaya agak lebar. Kita klik apply. Namun tentu ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nanti setelah melihat tampilannya. Saya rasa ini sudah cukup. Sekarang kita akan menambahkan fasilitas pada kotak ini, sehingga ketika siswa kita mengklik kotak ini, maka dia langsung bisa mengetikkan jawabannya. Untuk menambahkannya, silahkan menuju ke bagian insert yang saya tunjukkan saat ini. Pilih table, kemudian pilih satu saja. Kemudian kita sesuaikan ukurannya agar sama dengan box yang ada di bawah. Oke, kita bawa saja ke boxnya. Kita sesuaikan ukurannya. Bisa kita tarik ya. Ini sudah sesuai. Kemudian ketika kita klik akan muncul tulisan. Kita coba satu huruf. Wah, ini sangat kecil. Kita bawa ke angka 20. Kemudian kita bold. Coba kita tulis lagi. Oke. Selanjutnya kita letakkan di tengah. Pilih pada bagian yang saya tunjukkan ini. Kemudian pilih middle. Maka akan di tengah. Tengah, pinggir. Maka formatnya seperti ini, tidak perlu diubah. Oke, sudah cukup. Jangan lupa boxnya ini harus transparan supaya tidak terlalu berbeda dan tampilannya bagus. Untuk membuat box ini transparan pinggirannya, maka jangan lupa pada bagian border ini, border colornya, kita buat dia transparan. Jadi tidak kelihatan. Ketika diklik, maka akan muncul fasilitas untuk mengetikkan jawaban. Selanjutnya kita akan buatkan hal yang sama untuk keempat kotak lainnya. Sisa kita copy saja karena ini sama. Oke, soal kita sudah ready. Langkah selanjutnya, soal ini akan saya tugaskan di Google Classroom. Kita menuju ke account guru. Tentu Google Classroom yang saya gunakan adalah Google Classroom percobaan. Tapi sebelum itu, kita edit dulu nama soalnya. Misalnya, latihan organ
pernafasan. Oke. Kita akan menuju ke Google Classroom Guru untuk menugaskan tugas yang sudah kita buat ini. Oke, ini kelas percontohan ya. Untuk kebutuhan tutorial saja. Kita pilih tugas untuk menugaskan. Kemudian kita pilih buat. Kemudian buat tugas, bisa juga tugas kuis. Kemudian blank kuisnya kita hilangkan saja. Di sini kita beri judul latihan organ pernafasan. Selanjutnya petunjuk soalnya, isilah kotak yang kosong dengan jawaban yang tepat. Oke, langkah selanjutnya kita klik tambahkan. Kita pilih Google Drive. Kita cari soal kita. Tentu akan muncul di bagian yang terbaru ini. Ini dia, sudah ada, kita pilih. Kemudian sisipkan. Dan jangan lupa yang paling penting Bapak Ibu pada bagian yang saya tunjukkan saat ini. Pada bagian ini kita pilih ya, klik tanda panah ke bawah ini, kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, kita pilih. Selanjutnya kita tentukan poinnya, tenggat waktunya jika ada ya. Oke, default aja. Kemudian pilih topiknya ya. Setelah itu kita tugaskan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke account siswa untuk melihat bagaimana ketika siswa tersebut mengerjakan tugas yang sudah kita rilis di Google Classroom, yakni latihan di buku tadi kita ubah menjadi latihan digital. Langsung saja kita menuju ke account siswa. Oke, sekarang saya sudah berada di account siswa. Ini ada tugas yang baru-baru saja saya posting tadi. Siswa ini sisa mengklik. Bisa juga nanti masuk di bagian tugas. Oke, ini dia tugas Anda. Siswa tersebut sisa mengklik. Oke, siswa ini kemudian mengerjakan. Misalnya ini. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Misalnya faring. Setelah selesai, siswa ini mengklik tutup. Kemudian di tugas ini ya, tugas Anda ini dia serahkan. Oke, selesai. Guru yang bersangkutan nanti sisa mengecek tugas dari siswa yang bersangkutan. Demikian tutorial saya bagaimana cara mengubah latihan yang ada di buku atau modul menjadi latihan digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.